Selamat pagi, siang, sore, malam, Mobiverse dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Yang sedang sakit segera disembuhkan, dan yang sembuh jangan sakit-sakit bro, karena sehat itu mahal pastinya. Di kesempatan kali ini gue bakal recap film yang masih anget tentunya, yang dirilis pada tanggal 5 Februari kemarin, yaitu Space Sweeper, film luar angkasa pertama Korea Selatan yang memiliki rating 6,6 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bisa mengembalikan keadaan bumi yang sekarat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Intro. Diawali dengan seorang pria yang bernama Kim Tae-ho. Dia adalah seorang warga bumi yang bekerja sebagai pencari puing-puing kapal luar angkasa untuk dijual. Namun, dengan keadaan terlilit hutang, dia pun menjual beras yang sangat berharga di masa itu. Scene pun berpindah di suatu tempat yang indah, bukan bumi tentunya, dan di situ ada seorang pemandu yang akan mengenalkan kepada para wartawan ini siapa pendiri UTS. Jadi, UTS ini adalah sebuah perusahaan luar angkasa yang berambisi untuk menciptakan bumi yang baru, dan hanya orang-orang terpilihlah sebagai penduduknya. Dengan alibi, bumi yang ditinggali sekarang sudah tidak layak huni. Mereka pun dikenalkan kepada Mr. James Sullivan, sang pendiri UTS, dan Mr. Sully pun memberitahu perkembangan perusahaannya. Di luar itu, para pencari puing bekerja seperti biasanya. Mereka mendapatkan uang dari hasil menjual puing tersebut. Ya, bisa dibilang rongsok luar angkasa. Saat mereka mendapatkan puing itu, tiba-tiba datanglah sebuah kapal yang diawaki oleh Jang Hyun sebagai kapten, Park Tiger sebagai teknik mesin, Bob sebagai robot penghancur, dan Tae-ho sang pengemudi pastinya. Mereka merebut puing itu untuk dijual. Setelah puing itu mereka dapatkan, dengan kecerobohan Tae-ho, kapal itu pun menabrak antena satelit, sehingga mereka harus dikenakan denda. Sementara itu, televisi sedang menyiarkan dan memberitahu adanya sebuah robot penghancur yang bernama Dorothy yang telah dicuri oleh rubah hitam. Rubah hitam ini bisa digolongkan ke dalam teroris, namun Tae-ho pun tidak memperdulikannya. Singkat cerita, mereka pun bermain judi untuk mengisi waktu luangnya. Namun, si Park ini menyinggung tentang barang mereka yang hilang, seperti beras dan lain-lain. Sehingga, si Park ini menuduh Jang Hyun lah yang mencurinya, dan perkelahian pun terjadi. Setelah perkelahian itu, mereka pun memperbaiki kapal yang mereka gunakan agar tidak ada kendala saat bekerja. Saat dia akan membuka ruang udara, tiba-tiba di situ ada seorang anak kecil yang diberitakan di televisi, sehingga membuat mereka ketakutan dan memasuki kamarnya masing-masing. Melihat kesempatan itu, Tae-ho pun memiliki ide untuk mengembalikan anak itu kepada Kyung-ho, sang ayah dari anak itu, untuk ditukar oleh uang karena keadaannya sekarang uang adalah segalanya, dan Tae-ho pun sangat membutuhkannya untuk mencari putri angkatnya yang hilang di orbit. Bagaimana dia bisa hilang? Mari kita rewind ke 1 tahun yang lalu. Jadi, asal dari Tae-ho ini adalah seorang komandan penjaga luar angkasa yang bertugas untuk menangkap imigran gelap dari bumi ke UTS. Saat dia menembak salah satu kapal, dia menemukan bayi yang bernama Sunny dan melihat ibunya telah meninggal. Menyesal dengan perbuatannya, akhirnya dia pun merawat anak itu dan tidak bisa menyakiti siapapun setelah kejadian itu, yang menyebabkan dia harus diturunkan ke tempat orang biasa dan mencari uang di sana. Sampai akhirnya, terjadilah benturan antara puing-puing luar angkasa yang jatuh ke tempatnya saat itu, yang membuat Sunny sang putri angkatnya terbang terbawa gravitasi sampai keluar orbit. Paham ya?
Pertemuan pun akan diadakan di Distrik Bisnis 32 Klub Hantu. Setelah semua harapan telah di depan mata, ternyata Dorothy pun melepaskan diri dari tempatnya dan baku tembak pun tak bisa dihindari. Karena gagal transaksi, Taeho pun harus menjual tomat yang telah ditumbuhkan oleh Dorothy. Faktanya, Dorothy ini bukan mesin pembunuh. Dia adalah seorang manusia biasa yang terkena penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan, sehingga Dr. Kang atau sang ayah harus menyuntikkan robot nano ke dalam tubuhnya, dan keajaiban pun memihak padanya. Setelah berjualan, Dorothy pun pergi ke toilet dan masuklah orang kulit hitam yang bertujuan untuk menculiknya. Untungnya, Park Tiger dan Taeho pun menyadarinya sehingga terjadilah kejar-kejaran dan baku hantam di antara mereka. Akhirnya mereka pun dikumpulkan. Ternyata mereka adalah rubah hitam, dan faktanya rubah hitam bukanlah teroris. Mereka dituduh teroris oleh Mr. Sully karena mereka tidak pro kepadanya. Namun mereka mempunyai kebenaran yang konkret bahwa Dorothy adalah satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan bumi dari sekarat. Berkat robot nano di dalam tubuhnya, dia bisa menghidupkan bunga mati menjadi mekar. Dan Mr. Sully pun hanya berkata bohong saja untuk menyelamatkan bumi. Faktanya dia akan membangun kehidupan baru dengan penduduk terpilih, sehingga penduduk bumi akan dimusnahkan dengan bom hidrogen yang membuat pabrik di atasnya menabrak bumi. Saat sedang bicara, mereka pun diketahui oleh antek-anteknya Mr. Sully, sehingga adegan kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Sadar dengan posisinya sekarang, akhirnya mereka pun masuk ke dalam titik Lagranian, sebuah kumpulan robot nano yang menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Saat pasrah dengan semuanya, tiba-tiba robot nano pun dikendalikan oleh Dorothy, sehingga mereka pun bisa keluar dengan selamat dari titik itu. Karena gagal transaksi pertama, kini mereka mempertemukan Dorothy dengan ayahnya yang dibawa oleh rubah hitam. Tak lama bertemu, kapal mereka pun diserang oleh Mr. Sully, dan mereka pun dibunuh olehnya, kecuali The Victory dan Dorothy pastinya. Saat berhasil melumpuhkan mereka, Dorothy dibawa oleh Mr. Sully untuk dimusnahkan. Tanpa tangan kosong, mereka pun diberikan imbalan $4 juta. Tak terima dengan perbuatannya, akhirnya mereka melakukan misi penyelamatan Dorothy, tak peduli hidup ataupun mati. Singkat cerita, Dorothy pun berhasil diselamatkan. Mereka membawanya ke kapal, namun 98 drone penghancur membuatnya kewalahan, hingga mereka meminta bantuan kepada pembersih luar angkasa, karena mereka harus menjauh dari bom hidrogen ini sejauh 5.000 km untuk menyelamatkan Dorothy. Tak tinggal diam, akhirnya Mr. Sully pun turun tangan untuk menghadangnya dan merebut kembali Dorothy. Sayangnya, Dorothy sudah dipindahkan di perjalanan, sehingga waktu bom pun habis dan bom pun meledak serta membunuhnya. Cemas dengan keadaan kru Victory, ternyata Dorothy diam-diam menyelamatkan mereka berkat robot nano yang melindungi kapalnya. Scene pun diakhiri dengan bumi kembali hidup dan bisa ditinggali lagi oleh manusia. 그리고 태호 삼촌은 새 신발을 10개나 이제는 교양을 좀 쌓고 싶대요. 한다고 문신을 다 지었어요. Tamat. Di awal tahun ini kita disuguhkan dengan film baru yang menurut gua banyak pelajaran yang bisa diambil. Seperti di film ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan terhadap apapun, karena kemampuan manusia itu sendiri telah diatur oleh sang pencipta. Jangan sampai kita sebagai makhluk menyaingi penciptanya sendiri. Gua rasa udah cukup. Gua tutup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next video. Salam pengangguran Indonesia.